Anak-anak Tuhan yang Maha Kuasa, hubungan adalah salah satu anugerah paling berharga dalam hidup, namun juga membawa beberapa tantangan terbesar. Hubungan bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau menjauhkan kita. Tergantung pada apakah hubungan itu mencerminkan kasih-Nya atau justru mendistorsinya. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara mengetahui kapan sebuah hubungan telah sampai pada titik di mana Tuhan mungkin meminta kalian untuk melepaskannya? Alkitab berbicara dengan jelas tentang momen-momen seperti ini. Pengkhotbah 3:1-6 mengingatkan kita, ada waktu untuk segala sesuatu, dan musim untuk setiap aktivitas di bawah langit. Waktu untuk mencari, dan waktu untuk menyerah. Waktu untuk menyimpan, dan waktu untuk membuang. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa bahkan niat terbaik sekalipun tidak dapat menjadikan setiap hubungan sebagai berkat. Terkadang, dalam kebijaksanaannya, Tuhan memanggil kita untuk mundur demi melindungi hati kita dan menghormati tujuannya. Hidup penuh dengan tanda-tanda. Meskipun kita sering kesulitan membacanya, Tuhan, dalam kebijaksanaannya, tidak meninggalkan kita untuk menavigasi momen-momen ini sendirian. C.S. Lewis pernah berkata bahwa kasih bukanlah sentimen yang tidak menuntut apapun dari kita, tetapi sebuah pengejaran aktif untuk kebaikan. Jika sebuah hubungan secara konsisten menyebabkan kerugian, kompromi, atau stagnasi rohani, mungkin sudah waktunya untuk mendengarkan pimpinannya. Luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah hubungan ini menghormati panggilan Tuhan untuk damai, pertumbuhan, dan kasih dalam hidup kalian, atau telah menjadi sumber rasa sakit dan gangguan, menjauhkan kalian dari tujuannya? Saat kita merenung bersama, mari kita jelajahi 3 tanda bahwa Tuhan mungkin meminta kalian untuk melepaskan sebuah hubungan, dengan mempercayai bahwa rencananya selalu untuk kebaikan kita dan kemuliaannya. Pernahkah kalian berhenti untuk memikirkan bagaimana orang-orang di sekitar kalian mencerminkan perlakuan mereka terhadap jiwa kalian? Hubungan dimaksudkan untuk memelihara, mendorong, dan mengangkat kita menuju pertumbuhan rohani dan pribadi. Tetapi apa yang terjadi ketika seseorang secara konsisten memperlakukan kalian dengan hinaan atau manipulasi? Ini bukan sekadar masalah kelemahan manusia, tetapi kekhawatiran yang lebih dalam tentang kerusakan berulang yang tidak disertai dengan penyesalan yang tulus. Alkitab mengingatkan kita dalam Efesus 4:29 untuk menggunakan kata-kata dan tindakan kita untuk membangun orang lain, bukan merobohkan mereka. Namun, ada orang-orang yang perilakunya menjadi sumber konstan dari kerusakan emosional, manipulasi, ketidakpedulian, atau penghinaan mungkin tampak halus pada awalnya. Tetapi seiring waktu, mereka mengikis kepercayaan dan kepercayaan diri kalian. Perlakuan buruk seperti itu bukanlah kasih. Itu adalah kontrol yang diselimuti kepura-puraan. Dan itu menjauhkan kalian dari damai sejahtera Kristus. C.S. Lewis dengan bijak mengamati bahwa kasih bukan hanya tentang sentimen, tetapi tentang menginginkan kebaikan bagi yang lain. Jika seseorang berulang kali menghambat pertumbuhan kalian, menyalahgunakan kepercayaan kalian, atau memanipulasi emosi kalian, tindakan mereka mengungkapkan kurangnya kasih sejati. Pola menyakiti tanpa pertobatan adalah sinyal bahwa hubungan itu mungkin tidak lagi selaras dengan tujuan Tuhan untuk kalian. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan mereka membawa kalian lebih dekat kepada Kristus, atau justru mendorong kalian lebih jauh dari terangnya? Kita dipanggil untuk mengampuni, ya, tetapi pengampunan tidak menuntut kita untuk terus menanggung pelecehan yang berulang. Mengenali perbedaan ini adalah tindakan kebijaksanaan dan iman, bukan penghakiman atau kebencian. Pertimbangkan dampak dari menoleransi perilaku seperti itu. Perlakuan buruk emosional mengurangi kemampuan kalian untuk berkembang secara rohani dan emosional. Ini menimbulkan kesedihan, kebingungan, dan terkadang bahkan keraguan diri. Lebih buruk lagi, ini bisa menggoda kalian untuk memaafkan dosa, baik dalam diri kalian sendiri maupun dalam diri orang lain, yang memperpanjang siklus yang merampas penyembuhan dan kebenaran bagi kedua belah pihak. Orang Kristen dipanggil untuk mencerminkan kasih Tuhan,
Tetapi kasih ini tidak permisif terhadap dosa. Membiarkan seseorang terus memperlakukan kalian dengan buruk tanpa batasan tidak membantu mereka bertumbuh. Sebaliknya, itu memungkinkan perilaku yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Amsal 19:9 memperingatkan kita, orang yang pemarah harus menanggung hukuman. Selamatkan mereka, dan kalian harus melakukannya lagi. Bayangkan kasih sebagai perisai, perlindungan atas apa yang baik dan benar. Untuk tetap berada dalam lingkungan manipulasi atau pelecehan adalah menurunkan perisai ini. Memungkinkan kerusakan tidak hanya pada diri kalian sendiri, tetapi juga pada perjalanan rohani orang lain. Batasan. Dengan demikian, bukanlah tindakan egois. Itu adalah bentuk kasih yang mencerminkan keadilan dan belas kasihan Tuhan. Jangan salah paham ini sebagai panggilan untuk meninggalkan hubungan yang sulit dengan mudah. Sebaliknya, ini adalah dorongan untuk membedakan buah dari setiap hubungan. Apakah kalian mengalami tanda-tanda saling menghormati, atau kalian sedang menanggung manipulasi dan penghinaan berulang? Kalian tidak sendirian dalam perjuangan ini. Tuhan berjalan bersama kalian, menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan melalui firman-Nya. Percayalah pada pimpinannya untuk mengungkapkan kapan saatnya melepaskan hubungan yang tidak lagi melayani tujuannya dalam hidup kalian. Namun, ketika kita memikirkan kerusakan yang ditimbulkan, muncul pertanyaan lain. Bagaimana lingkungan yang kita izinkan memengaruhi jenis pribadi yang sedang kita bentuk? Apakah hubungan ini membawa kita ke dalam kompromi atau dosa? Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana beberapa hubungan tampak menggali bayang-bayang dalam diri kalian, alih-alih menarik kalian lebih dekat ke terang? Meskipun tidak ada hubungan yang sempurna, hubungan yang secara konsisten memicu kepahitan, kemarahan, atau kompromi mengungkapkan masalah yang lebih dalam. Hubungan-hubungan ini tidak hanya menguji kesabaran kalian, mereka menggoda kalian untuk meninggalkan kebajikan yang Kristus panggil untuk kalian wujudkan. Kitab suci memperingatkan kita dalam 1 Korintus 15:33, janganlah disesatkan. Pergaulan yang buruk merusak karakter yang baik. Peringatan ini bukan hanya tentang menghindari pengaruh yang jelas-jelas jahat, tetapi juga tentang mengenali kekuatan korosif yang halus yang membuat kita menyimpang dari nilai-nilai rohani dan moral kita. Hubungan yang mendorong kesombongan, iri hati, atau penipuan mengikis fondasi iman kita. Anggaplah jiwa kalian sebagai taman yang dirawat dengan cermat oleh Tuhan. Setiap pengaruh bertindak sebagai nutrisi atau racun. Ketika sebuah hubungan mendorong kalian untuk berbohong, meledak dalam kemarahan, atau bertindak melawan hati nurani kalian, itu seolah-olah gulma mulai berakar, mencekik buah roh. Hubungan seperti itu tidak menantang kalian untuk bertumbuh. Mereka menggoda kalian untuk menyusut ke dalam dosa. Seberapa sering kita memaafkan perilaku ini, berkata pada diri sendiri, ini hanya sifat saya saat bersama mereka. Atau, ini bukan benar-benar kesalahan mereka bahwa saya membiarkannya terjadi. Namun, pembenaran ini hanya memperdalam jebakan. Seiring waktu, kompromi menjadi normal, dan kita mendapati diri kita semakin jauh dari sukacita dan damai Tuhan. C.S. Lewis dengan bijak mengamati bahwa godaan sering menyamar sebagai sesuatu yang tidak berbahaya, bahkan menyenangkan, pada momen-momen ini. Ketika sebuah hubungan terasa mendebarkan tetapi mengarah pada penipuan atau manipulasi, kita harus memeriksa biaya sebenarnya. Apa yang dimulai sebagai konsesi kecil dapat berputar menjadi pola perilaku yang tidak menghormati Tuhan maupun diri kita sendiri. Dampak dari hubungan semacam itu bukan hanya moral, tetapi juga emosional. Mereka membuat kalian terkuras, gelisah, dan seringkali malu pada pribadi yang sedang kalian bentuk. Ini bukan desain Tuhan untuk anak-anaknya. Kehendaknya adalah agar kita berjalan dalam kebenaran, diperkuat oleh hubungan yang mendorong kekudusan dan integritas. Bagaimana kita membedakan apakah sebuah hubungan membawa keluar sisi terburuk kita? Renungkan tindakan dan emosi kalian. Apakah kalian mendapati diri kalian membenarkan perilaku berbahaya, baik dalam diri kalian sendiri maupun dalam diri orang lain?
Apakah kalian mengorbankan standar kalian untuk menjaga kedamaian, menghindari konflik, atau mendapatkan persetujuan? Pola-pola seperti itu adalah sinyal jelas bahwa hubungan itu tidak selaras dengan rencana Tuhan. Tetapi jangan putus asa. Mengenali kebenaran ini bukan tanda kegagalan, melainkan peluang untuk penebusan. Anugerah Tuhan cukup untuk memimpin kalian menuju hubungan yang mencerminkan kasih dan kebenarannya. Bersandarlah kepadanya untuk kebijaksanaan guna memisahkan yang berbahaya dari yang kudus. Ada harapan besar dalam proses ini, karena ini mengundang kita untuk mengevaluasi ulang hubungan kita dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai yang telah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Saat kita membedakan hubungan yang menghambat perjalanan kita mulai melihat jalan yang lebih jelas, menuju hubungan yang mengangkat dan menghormatinya. Namun, kita harus bertanya, apa yang terjadi ketika hubungan ini tidak hanya menggoda kita, tetapi juga mengikat kita dalam siklus ketergantungan yang beracun? Pernahkah kalian merasa seolah-olah emosi kalian naik turun sepenuhnya berdasarkan perilaku orang lain? Inilah esensi dari kodependensi. Sebuah hubungan di mana rasa stabilitas dan nilai kalian menjadi terjerat dalam tindakan, suasana hati, atau persetujuan orang lain. Ketergantungan seperti itu, meskipun sering disalahartikan sebagai kasih, perlahan-lahan mengikis kemandirian dan keseimbangan yang Tuhan inginkan bagi setiap anaknya. Alkitab memanggil kita untuk menempatkan kepercayaan dan ketergantungan utama kita pada Tuhan, bukan pada manusia manapun. Yeremia 17:57 mengingatkan kita, terkutuklah orang yang percaya pada manusia, tetapi diberkatilah orang yang percaya pada Tuhan. Kodependensi menggoda kita untuk membalikkan urutan ini, menjadikan orang lain sebagai pusat alam semesta emosional kita. Ini tidak hanya merusak kita, tetapi juga memungkinkan orang lain untuk bertahan dalam perilaku berbahaya tanpa akuntabilitas. Bayangkan sebuah tanaman merambat yang melekat pada pohon. Begitu erat membelit, sehingga mencekik kemampuan pohon untuk tumbuh. Dalam hubungan kodependen, kedua belah pihak tidak berkembang. Yang melekat kehilangan rasa diri mereka. Sementara yang diandalkan terbiasa dengan pola ketidaksehatan seperti memanjakan atau manipulasi. Dinamika ini menjebak keduanya dalam siklus disfungsi, jauh dari kebebasan yang Tuhan inginkan. Kodependensi sering menyamar sebagai pengorbanan diri. Saya hanya membantu mereka. Atau, mereka membutuhkan saya untuk menjaga mereka tetap di jalur. Mungkin terdengar mulia, tetapi di balik kata-kata ini tersembunyi kesombongan halus. Keyakinan bahwa kita bisa memperbaiki atau menyelamatkan orang lain. Namun, keselamatan hanya milik Tuhan. Dan melangkah ke dalam perannya membebani baik diri kita sendiri maupun mereka yang kita coba selamatkan. C.S. Lewis dengan bijak mengamati bahwa kasih sejati mencari kebaikan orang lain tanpa kehilangan pandangan akan tujuan kita sendiri di dalam Tuhan. Codependency, bagaimanapun, mengubah kasih menjadi kontrol atau kewajiban. Ini memungkinkan dosa berkembang di bawah kedok belas kasihan, mengarah pada perilaku yang tidak menghormati Tuhan maupun diri kita sendiri. Dampak emosional dari kodependensi sangat mendalam. Itu membuat kita terkuras, penuh kebencian, dan seringkali buta terhadap cara kita memungkinkan siklus destruktif. Alih-alih memupuk pertumbuhan, hubungan ini melahirkan stagnasi dan rasa sakit. Dinamika seperti itu menyoroti kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan kembali ketergantungan kita, menempatkan Kristus di pusat dan mempercayai Dia untuk memimpin baik hati kita maupun transformasi orang lain. Tetapi bagaimana kita membebaskan diri? Langkah pertama adalah mengenali tanda-tandanya. Apakah tindakan kalian didorong oleh ketakutan kehilangan seseorang, bukan oleh kasih sejati? Apakah kalian mengorbankan kesejahteraan kalian untuk menjaga kedamaian yang rapuh? Pola-pola seperti itu adalah sinyal bahwa hubungan telah memasuki wilayah yang tidak sehat. Mengakui kebenaran ini bukan tindakan kegagalan, tetapi langkah menuju kebebasan. Batasan sehat sangat penting dalam mengatasi kodependensi. Batasan ini bukan penghalang egoisme, tetapi pengaman kasih dan penghormatan.
memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk bertumbuh dalam Kristus. Amsal 29:25 menawarkan kebijaksanaan di sini. Ketakutan akan manusia memasang jerat, tetapi siapapun yang percaya pada Tuhan aman. Kebebasan sejati tidak datang dari mengendalikan atau dikendalikan, tetapi dari ketergantungan bersama pada pimpinan Tuhan. Mencari dukungan dari konseling Kristen atau mentor rohani yang terpercaya dapat memberikan kejelasan dan kekuatan saat kalian menavigasi perjalanan ini. Pembimbing ini, yang berakar pada kebijaksanaan Alkitabiah, dapat membantu kalian membedakan kapan harus tinggal, kapan harus mundur, dan bagaimana bertindak dengan cara yang menghormati Tuhan. Enggat, menjauh tidak berarti meninggalkan mereka. Itu berarti mempercayai Tuhan untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa kalian lakukan. Dan saat kita memeriksa hubungan yang terjerat ini, muncul pertanyaan lain. Bagaimana kita menetapkan batasan dalam kasih tanpa membiarkan kepahitan atau rasa bersalah berakar? Menavigasi hubungan yang menguras atau merusak kita membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan. Tidak cukup hanya mengenali toksisitas. Kita juga harus mengambil langkah-langkah sengaja untuk menyelaraskan hubungan kita dengan kehendak Tuhan. Langkah-langkah ini, yang berakar pada kebenaran Alkitabiah, bukan tindakan penolakan, melainkan ketaatan, yang mengutamakan pertumbuhan rohani dan kesehatan emosional di atas kenyamanan atau ketakutan. Prinsip pertama adalah menetapkan batasan sehat. Batasan bukan tembok isolasi, tetapi gerbang kepekaan. Mereka mengizinkan apa yang baik dan memberi kehidupan untuk masuk, sambil menjaga yang berbahaya, tetap di luar. Amsal 4:23 mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Melindungi hati kalian bukanlah tindakan egois. Itu adalah tindakan penata layanan atas kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kalian. Anggaplah batasan sebagai tembok kota. Tanpa mereka, musuh dengan mudah masuk untuk menghancurkan dan merampas. Dengan cara yang sama, hubungan tanpa batasan mengundang manipulasi, pelecehan emosional, dan siklus dosa. Menetapkan batas yang jelas adalah cerminan dari keadilan dan belas kasihan Tuhan. Memberikan kerangka untuk saling menghormati dan akuntabilitas. Langkah penting lainnya adalah mengambil jarak dari hubungan beracun jika diperlukan. Jarak bukan berarti kebencian atau ketidakmauan untuk mengampuni. Sebaliknya, itu memberikan waktu untuk refleksi, penyembuhan, dan penyelarasan rohani. Bahkan Kristus sendiri menarik diri dari kerumunan untuk berdoa dan mencari kejelasan. Matius 14:23 menunjukkan kepada kita bahwa menjauh bisa menjadi tindakan iman. Mempercayai Tuhan untuk bekerja di tempat yang tidak bisa kita jangkau. Dalam kasus perlakuan buruk yang terus-menerus, mencari bimbingan dari konselor Kristen atau mentor terpercaya dapat memberikan kejelasan dan dukungan. Individu ini, yang berakar pada kebijaksanaan Alkitabiah, dapat membantu kalian membedakan kapan harus bertahan, kapan harus mundur, dan bagaimana bertindak dengan cara yang menghormati Tuhan. Amsal 19:20 menasihati, dengarkan nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Juga sangat penting untuk menahan godaan untuk memungkinkan perilaku berbahaya. Memungkinkan mungkin terasa seperti kebaikan, tetapi seringkali memperpanjang siklus dosa dan ketergantungan. Kasih sejati membutuhkan akuntabilitas. Ketika kita memaafkan atau menutupi tindakan seseorang, kita merampas kesempatan mereka untuk menghadapi konsekuensi dan mencari transformasi dalam Kristus. Sama pentingnya adalah bersandar pada kekuatan Tuhan sepanjang proses ini. Hubungan, terutama yang rusak, bisa menjadi sumber rasa sakit emosional yang mendalam. Namun, Tuhan berjanji untuk menjadi tempat perlindungan dan penyembuh kita. Mazmur 34:18 mengingatkan kita, Tuhan dekat pada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Mempercayai Dia untuk memulihkan apa yang tidak bisa kita perbaiki adalah tindakan iman dan penyerahan.
Pengampunan juga harus memainkan peran sentral. Pengampunan bukanlah sama dengan rekonsiliasi, juga tidak menuntut kita untuk tetap berada dalam bahaya. Sebaliknya, itu membebaskan hati kalian dari kepahitan dan membuka pintu bagi damai Tuhan untuk berkuasa. Melepaskan beban kebencian adalah anugerah bagi diri kalian sendiri sebanyak bagi orang lain. Saat kalian menavigasi langkah-langkah ini, ingatlah bahwa pertumbuhan adalah proses bertahap. Penyembuhan, menetapkan batasan, dan mempercayai Tuhan membutuhkan waktu dan kesabaran. Setiap tindakan ketaatan, sekecil apapun, membawa kalian lebih dekat ke kebebasan dan damai yang Dia inginkan untuk kalian. Akhirnya, pertimbangkan ini. Apa yang terjadi ketika kita membangun batasan dan memutus siklus beracun? Mungkinkah ruang ini memungkinkan baik kalian maupun orang lain untuk mengalami anugerah transformasi Tuhan dengan cara baru? Ketika hubungan menjadi beban alih-alih berkat, Tuhan sering memanggil kita untuk menilai kembali tempat mereka dalam hidup kita. Dia memberikan kebijaksanaan, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyembuhkan. Saat kita menjelajahi tanda-tanda hubungan yang berbahaya, perlakuan buruk, kompromi rohani, dan ketergantungan beracun, kita melihat betapa pentingnya menyelaraskan hubungan kita dengan kebenarannya. Luangkan waktu sejenak untuk merenung. Hubungan mana dalam hidup kalian yang memelihara perjalanan kalian bersama Tuhan, dan mana yang menghambatnya? Mungkin kalian telah mengenali pola manipulasi, kerusakan emosional, atau kodependensi. Ini bukan kegagalan, tetapi undangan untuk mempercayai pimpinan Tuhan, menetapkan batasan dalam kasih, dan bertumbuh menjadi pribadi yang telah Dia panggil untuk kalian jadi. Kitab suci mengajarkan kita bahwa hubungan adalah cerminan dari kasih Tuhan bagi kita, namun juga cermin yang mengungkapkan kekuatan dan kelemahan kita. Apakah ada ikatan yang membawa keluar sisi terburuk kalian, mengarahkan kalian ke dalam dosa atau keputusasaan? Jika ya, ingatlah bahwa melepaskan bukanlah penolakan, tetapi tindakan iman. Ini membuka pintu bagi kedua belah pihak untuk mengalami karya penebusan Tuhan. Anugerah Tuhan memberdayakan kita untuk bertindak, bahkan ketika itu menyakitkan, menetapkan batasan, mengingkari nasihat bijak, dan mempercayai Dia untuk campur tangan adalah langkah-langkah ketaatan. Biarkan pengampunan berkuasa di hati kalian. Bahkan saat kalian mengambil ruang untuk menyembuhkan, biarkan kasih yang berakar pada kebenaran Kristus memimpin setiap keputusan. Malaikat berjalan bersama saya. Saya dilindungi oleh anugerah. Jika kebenaran ini beresonansi dengan kalian, tulis ini di kolom komentar di bawah sebagai deklarasi iman. Bersama-sama, kita bisa saling mendukung dalam memilih jalan Tuhan untuk hubungan kita. Jika pesan ini menyentuh hati kalian, silakan sukai, bagikan, dan berlangganan untuk terus menerima wawasan rohani yang berakar pada kebenaran Alkitabiah. Mari kita bertumbuh bersama dalam iman, mencari kebijaksanaan untuk setiap hubungan dan mempercayai rencana Tuhan untuk hidup kita.